Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Saya ingin membacakan berita yang bermanfaat bagi kita semua, di mana pemirsa sekarang ini seperti kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi melaju berkembang dengan pesat, khususnya teknologi energi gitu ya, yang sebelumnya listrik itu hanya disuplai oleh PLN atau perusahaan swasta dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, batu bara dan lain-lain. Tapi ternyata sekarang ini ada lagi energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ternyata untungnya alat untuk membuat listrik tenaga surya ini ternyata tidak mahal, murah. Maka modalnya pun sedikit untuk membuat panel surya ini. Jadi semua orang pun mampu untuk membuatnya. Akhirnya untungnya pemerintah membuat regulasi yang menurut saya ini bagus ya pemirsa. Jadi di regulasi ini ternyata jika kita punya modal, kita bisa membuat panel surya, membuat energi listrik dalam bentuk banyak, dan kita bisa menjualnya atau mensuplainya ke PLN. Jadi ini peluang usaha baru lah, kira-kira begitu. Tapi ada aturannya ya, nggak sembarangan. Jadi kalau kita punya modal, kita bikin panel surya yang banyak, kita punya tempat yang luas untuk ngejemur ini panel-panel surya ini, mendapat listriknya banyak, kita bisa supply ke masyarakat, kita bisa menjualnya ke masyarakat, atau bahkan kita bisa menjual ke PLN untuk didistribusikan ke konsumen atau masyarakat. Jadi saya bacakan dulu ya. Kompas.com, aturan baru PLTS atap terbit, kini pelanggan bisa ekspor listrik 100% ke PLN. Kita bisa menjual ke PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah resmi menerbitkan aturan terbaru terkait pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan listrik pemegang usaha penyedia listrik untuk kepentingan umum. Oke. Ini panjang beritanya ya pemirsa. Saya akan singkat-singkat saja. Adapun ekspor listrik ini akan digunakan untuk perhitungan energi listrik pelanggan atap dan bisa mengurangi tagihan listrik pelanggan setiap bulannya ke pihak PLN. Kemudian kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Lalu jangka waktu permohonan PLTS atap menjadi lebih singkat, yakni 5 hari tanpa penyesuaian perjanjian jual beli listrik dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJB. Selanjutnya, permen itu mengatur mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan pelaporan. Oke, jadi pemirsa, untuk lebih detailnya, menurut saya sebaiknya Anda download dulu Undang-Undang Minerba Nomor 26 Tahun 2021. Kita bisa lihat itu aturan-aturannya bagaimana, apakah benar kita bisa menjual listrik kepada PLN kalau kita mempunyai modal untuk membangun panel surya. Kalau memang benar, tentu ini jadi kabar baik kalau Anda punya uang banyak tapi
mau usaha tapi nggak tahu usahanya apa. Ya udah, usahanya ini aja, beli panel listrik, dapat listrik, jual ke negara, ke PLN, kira-kira begitu. Nah, tapi sebaiknya baca dulu ini peraturannya, apakah benar seperti itu apa enggak. Kalau memang benar ya silahkan ditanyakan ke mungkin Kementerian Minerba gitu ya pemirsa. Tapi anyway, ini adalah kabar baik, peluang usaha ya kan. Jadi listrik tidak langka, mudah-mudahan dengan adanya nanti orang yang usaha jual listrik seperti ini, mudah-mudahan listrik bisa tidak langka dan menjadi murah, terjangkau gitu loh. Akhirnya kebutuhan masyarakat ini kan terpenuhi gitu loh, bisa menurunkan harga, bisa menurunkan biaya produksi, akhirnya menurunkan harga produk, akhirnya produk kita bisa bersaing dengan produk dari luar negeri, khususnya dari Cina. Harusnya seperti itu ya pemirsa. Ini kreatif sekali ini pemerintah ini dengan adanya aturan itu. Menurut saya dengan memberi kesempatan kepada pemilik panel surya, ujung-ujungnya meningkatkan perekonomian lagi, akhirnya masyarakat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin naik, semakin tinggi, seperti itu. Jadi itulah pemirsa, silahkan Anda komentar di kolom komentar. Nanti link beritanya akan saya copy paste di deskripsi video. Silahkan like, subscribe, dan share. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.